Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa pada kuliah analitika dan visualisasi data pada hari ini. Dan marilah kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan baca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk materi hari ini adalah ini materi yang hampir selesai ya, karena minggu depan mahasiswa itu pertemuan terakhir, yaitu materinya adalah ujian ya. Dan sebagaimana materi ujian pada sebelum-sebelumnya, materi ujiannya adalah mahasiswa diminta untuk menganalisa data ya, dengan proses ya, dari data mentah menjadi informasi dan dianalisa outputnya, kemudian dimasukkan ke dalam YouTube ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai materi ujian untuk pekan depan ya. Nah, untuk materi ujiannya itu sama seperti materi yang minggu kemarin, pekan kemarin saya share, yaitu mahasiswa diminta nanti ujian akhirnya adalah UK3-nya itu diminta untuk menganalisa menggunakan rapid manner dengan peran data mining-nya itu adalah decision tree ya. Jadi minggu kemarin materinya sudah saya infokan. Dan materinya adalah menggunakan rapid manner dan decision tree ya. Nah, untuk analisanya itu atau yang dimasukkan di YouTube itu seperti standar pada UK2 kemarin, yaitu ada tampilan suara, ada tampilan visual dari mahasiswa, dan ada tampilan prosesnya ya. Mulai dari data itu ada di Excel, kemudian di impor ya, atau diekspor ke rapid manner, kemudian menjadi sebuah data mining yang harus dianalisa untuk mahasiswa. Nah, untuk materi datanya ya, ini saya share screen dulu. Oke, apakah di layar sudah tampil laptop saya, tampilan Excel? Sudah Pak. Nah, yang pertama adalah untuk data ya, untuk datanya itu ada dua, yaitu data tentang kecurangan laporan keuangan perusahaan publik ya. Jadi datanya ada ini ya. Ini adalah data kecurangan keuangan perusahaan publik di Indonesia ya. Yaitu nanti apakah curang atau tidak, ya atau tidak. Kemudian data berikutnya adalah perubahan aset, target keuangan, piutang accrual. RPT piutang itu adalah related party transaction atau transaksi pihak berelasi atau pihak istimewa. Kemudian label berikutnya adalah apakah ada pergantian auditor. Kemudian berikutnya apakah ada pergantian direktur, jumlah, dan ini adalah jumlah rapat komite audit, ini jumlah saham institusi. Berikutnya di atributnya adalah saham manajerial, komisaris independen, dan budaya klan. Nah, ini adalah data penelitian ya, penelitian yang sudah dilaksanakan tetapi basisnya masih menggunakan regresi biasa ya, dengan SPSS atau Excel. Nah, ini data ini akan saya minta mahasiswa menganalisa menggunakan rapid manner, terutama di decision tree ya. Itu data ini ya, data kecurangan laporan keuangan perusahaan publik itu
dijadikan, ini ingat ya, ini dijadikan mahasiswa yang nomor akhirnya itu ganjil ya. Sekali lagi, data ini itu nanti akan dipakai mahasiswa yang nomor akhirnya itu ganjil. Berarti nomornya adalah 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nomor terakhir ya, 1 digit terakhir itu ganjil. Sedangkan mahasiswa yang nomor akhirnya yang digit terakhirnya itu genap, itu menggunakan data ini. Pressure, opportunity, rationalization, capability, arrogant, morality, dan fraud. Ya. Ini adalah data dari penelitian mahasiswa semester kemarin ya. Itu ini penelitiannya adalah fraud kecurangan dana desa. Ya, ini apakah pengelolaan dana desa itu rawan terhadap korupsi atau tidak, ini fraud itu ya atau tidak. Nah ini kemudian ini pressure ya, itu tekanan keuangan, apakah dipengaruhi oleh opportunity atau peluang, apakah dipengaruhi oleh atribut rationalization, apakah dipengaruhi oleh tingkat kapabilitas dari aparatur desa, apakah dipengaruhi oleh tingkat arogansi ya atau kedudukan dari aparat desa, dan apakah dipengaruhi oleh moralitas ya. Nah, ini untuk yang penelitian kaitannya fraud ini, pressure, opportunity, ini adalah penelitian dana desa itu digunakan oleh mahasiswa yang ya nomor mahasiswa digit terakhirnya itu adalah genap. Oke ya. Jelas ya. Jadi kalau Anda dengan nomor mahasiswa digit terakhirnya itu genap, pakai yang penelitian dana desa. Ya, ini ya. Sedangkan bagi mahasiswa yang nomor mahasiswanya digit terakhirnya itu ganjil 1357 ya, itu menggunakan data penelitian fraud perusahaan publik. Oke, itu. Jelas? Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Berikutnya, setelah nanti mahasiswa itu di samping mengumpulkan link YouTube juga mengumpulkan data Excel ya. Data Excel-nya adalah terdiri dari ini data yang dipakai mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa harus menggunakan proses dari Excel ini ya. Kenapa ini harus penting? Kenapa ini penting? Karena saya minta nanti ketika split data itu mahasiswa menggunakan split data example-nya berapa ya. Tidak harus 7 sama 3 ya, tidak harus 70 dan 30% ya, tetapi bisa selain itu ya. Nah, ini nanti akan saya lihat example-nya berapa. Misalkan mahasiswa menggunakan data 91 ya, 90 10 atau 80 20 atau 60 40 ya. Tapi harus lebih dari 50 ya. Kalau 50 50 nggak boleh ya. Karena ini adalah data training dan data testing. Oke, itu ya. Jadi nanti mahasiswa di sini berapa? 70 atau 30 ini yang umum ya. Tapi saya minta mahasiswa yang menggunakan selain itu ya, supaya bervariasi. Kemudian jangan lupa di sini ada atribut dan labelnya itu yang mana saja, nanti disebutkan atributnya itu yang kolom apa saja, kemudian yang labelnya itu apa saja ya. Tapi harus ingat label ini adalah untuk yang fraud-nya itu ya. Kemudian berikutnya mahasiswa itu diminta ya untuk yang decision tree itu kriteria parameternya itu milih salah satu ya. Apakah dia menggunakan ID tree atau menggunakan CART atau menggunakan C45 ya. Kalau mahasiswa menggunakan ID tree itu berarti yang cat dan C45 itu dihapus ya. Berarti nanti di Excel-nya itu hasilnya seperti ini ya. Nah, itu berarti mahasiswa menggunakan ID tree itu saja ya. Tapi kalau mahasiswa menggunakan C45 di sini
maka di Excel-nya mahasiswa itu yang lainnya itu harus dihapus. Itu ya, seperti ini ya. Jadi saya ingin tahu apakah dengan Excel atau dengan kriteria speed data, datanya berapa persen untuk training dan testing, kemudian kriteria parameternya menggunakan apa. Kemudian jangan lupa setiap menggunakan kriteria ini ya, apakah ID3 atau CHAT atau C45 itu semuanya harus diuji pruning pre-pruning yang dicentang ya atau di checklist dan pruning dan pre-pruning yang tidak dicentang ya. Sekali lagi, setiap parameter ini mahasiswa harus menggunakan analisanya dua, yaitu pruning dan pre-pruning yang dicentang atau di checklist, dan ID3 yang pruning dan pre-pruningnya itu tidak dicentang gitu ya. Oke, itu. Kemudian hasil analisanya itu nanti dimasukkan di Excel sheet yang namanya analisis. Itu nanti untuk yang pruning dan pre-pruningnya itu dicentang itu berapa persen ya, berapa persen tingkat keakuratannya gitu. Nah, ini milih salah satu, apakah menggunakan CART atau menggunakan C45 ya. Kemudian berikutnya untuk yang pruning dan pre-pruning tanpa checklist atau yang tidak ada centangannya itu berapa persen. Nah, itu nanti dimasukkan di sini. Dan terakhir ya, mahasiswa untuk analisanya itu nanti hasil dari decision tree, pohon keputusan ini supaya ditampilkan ya gitu ya, dicetak ke dalam Excel di sini. Oke, seperti print screen itu ya, di print screen kemudian dicetak di sini. Dan sheet terakhir itu adalah mahasiswa di sini adalah link YouTube ya. YouTube-nya itu pada link berapa supaya nanti saya bisa menilai. Itu penjelasannya untuk materi minggu depan atau pekan depan kaitannya dengan UK3, yaitu membuat analisa decision tree ya. Sekali lagi, untuk Excel-nya itu terdiri dari satu datanya ya, datanya ini nanti sudah saya share, yaitu untuk mahasiswa yang digit terakhirnya itu ganjil nomor 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya itu pakai data yang ini. Ya. Data fraud untuk perusahaan publik di Indonesia. Sedangkan untuk mahasiswa yang digit terakhirnya nomor mahasiswanya itu ada genap ya, 2, 4, 6 dan seterusnya pakai data yang ini, yaitu ini adalah fraud, kecurangan pengelolaan dana desa. Oke, itu ya sheet yang pertama isinya adalah data Excel-nya. Sheet yang kedua modelnya ya, modelnya ini nanti mahasiswa menggunakan apa ya, split datanya itu perbandingannya berapa, jangan lupa atributnya itu apa saja ya, labelnya itu apa itu ya, jangan lupa atributnya itu nanti misalkan atributnya itu contohnya adalah di sini pressure ya, itu nanti pressure itu pakai tipe datanya itu integer atau denominal atau polinominal atau real gitu ya. Kemudian berikutnya ini ya, jadi kriteria decision tree-nya pakai ID3 atau CART atau C4 ya, C45 ya. Dan pruning pre-pruning yang dicentang dan tidak dicentang. Kemudian ditampilkan hasilnya adalah seperti ini nanti. Kemudian di print screen. Ya. Nah, seperti itu tampilannya. Walaupun demikian, tetap nanti mahasiswa ya. Ini saya pindah ke pindah di rapid manner.
mahasiswa harus ya memulai prosesnya itu dari ini masih blank gitu ya. Dari ini masih blank, kemudian mengambil datanya ya. Sampai kemudian masing-masing operator ini dimasukkan ya. Kemudian dimasukkan data-datanya, kemudian setelah itu ditarik. Dan jangan lupa ini ada tambahan penjelasan. Ini tambahan penjelasan. Ketika mahasiswa mengklik decision tree, di sini di parameter sebelah kanan itu ya, mahasiswa tinggal milih ya gen rasio atau information gen atau gini index, misalkan gen rasio. Ini jangan lupa ya maksimal ya, ini kedalaman maksimal itu 10. 10 itu artinya ada 10 level. Kalau 10 level itu tidak saya sarankan ya, karena levelnya 10 itu terlalu banyak akarnya ya. Contohnya seperti ini ya mungkin ya. Ya ini terlalu panjang gitu ya. Ini terlalu panjang akarnya. Nah, ini normalnya ya 5 misalkan ya. Kalau 5 itu kan lebih sederhana ya. Gitu. Kalau 5 hasilnya seperti apa ini? Nah ini lebih sederhana gitu ya. Jadi ada 5 level. Tapi jangan 3. Kalau 3 ya nggak boleh ya. 3 itu levelnya cuma 3 ya. Nanti hasilnya ya cuma begini ya. 1, 2, 3. Ada 3 level. Itu nggak boleh. Ini terlalu hasilnya itu sangat tidak detail itu ya. Tapi jangan terlalu detail ya. Jangan terlalu detail itu ya. Jangan 10 itu ya. Nah, 10 itu levelnya jadi 10 ya ini ya. Nah, ini panjang sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih ada 1 ya. 10 ya. Hampir 10 tuh. Karena ini tidak tepat ya. Karena di sini ada rasionalisasi. Di sini ada rasionalisasi. Gitu ya. Ini ada moralitas. Di sini ada moralitas. Nah itu tidak disarankan. Anda ambil aja yang minimal 5. Tapi di bawah 10, misalkan 7 ya itu atau 6 dan seterusnya ya. Ya semakin lebih detail itu semakin bagus analisanya. Tetapi kalau 9, 10 ya saya sarankan jangan karena terlalu detail dan itu mengulang-ulang variabel. Jadi nanti mahasiswa dijelaskan di sini ya hasilnya pakai pruning atau pre-pruning dan seterusnya ya. Gitu. Kemudian hasilnya dijelaskan ini di sini nanti mahasiswa menjelaskan ya, misalkan akar rootnya ya, akar utamanya itu ada capability ya, penjelasan dengan kalau kurang dari 23 itu dilihat moralitas, tapi kalau lebih dari 23 itu dilihat moralitasnya, kalau lebih dari 23 itu dilihat opportunity peluangnya ya. Moralitas itu kalau lebih dari 8 ya, mau tingkatnya itu berarti tidak melakukan kecurangan. Tapi kalau moralitasnya itu kurang dari 18 ya itu berarti dia bisa ya melakukan kecurangan. Tapi ingat ya di sini itu ada garis biru dan merah ya. Yang akurat itu ya birunya itu tebal. Contohnya ini. Nah, ini birunya itu tebal banget berarti tingkat akurasinya itu tepat ya. Tapi kalau yang di sini biru sama merah itu banyak merahnya berarti keakuratannya tidak bagus ya. Kalau yang di sini ya itu biru semua tetapi tipis ya, ini berarti ya keakuratannya itu 100% tetapi confidence-nya itu kurang gitu ya. Nah, ini yang bagus tuh yang ini ya, sudah biru semua tebal. Nah, ini berarti sudah akurat dan pas keyakinannya itu tinggi sekali. Pasti ini kebanyakan akan prediksinya itu akan tepat terus itu. Nah, kalau yang tidak ini kan jelas tidak akan mungkin akurat ini, 100% tidak akurat. Nah, itu nanti dijelaskan seperti itu ya. Kemudian tingkat performanya juga dijelaskan ya. Misalkan yang minggu pekan kemarin saya jelaskan ya, kenyataannya itu ya, kenyataannya itu tidak melakukan kecurangan, tetapi diprediksi iya, gitu ya. Nah itu dijelaskan seperti ini ya.
Kemudian dijelaskan juga ini sambil lalu ya, dijelaskan ini sebagai analisa tambahan ya. Itu kemudian ya seperti itu ya. Jadi penjelasannya itu ya, jadi mahasiswa yang pertama adalah memproses ini ke decision tree dari Rapid-Mailer, kemudian hasilnya ini dijelaskan ya. Kemudian berikutnya hasil dari tingkat keakuratan dijelaskan ini. Kemudian setelah dijelaskan semuanya, hasilnya dimasukkan ke data Excel, yaitu ini datanya, kemudian menggunakan model apa ya. Kemudian hasil analisanya dimasukkan, karena nanti akan saya lihat tingkat performance dari masing-masing parameternya, pruning dan pre-pruningnya dicentang atau tidak, dan ini adalah print screen-nya ya. Kemudian jangan lupa link YouTube-nya. Oke, seperti itu tambahan penjelasan dari saya. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Progress. Ada pertanyaan tidak? Belum ada, Bapak. Cukup ya kalian ya penjelasannya ya. Apakah untuk yang decision tree ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira cukup seperti itu ya. Oke, kalau cukup ini jangan lupa mahasiswa presensi di My Class. Kemudian untuk datanya nanti atau besok akan saya share ke grup ya, grup WA. Kemudian minggu depan, pekan depan itu adalah batas akhir untuk upload di YouTube gitu ya. Dan nanti akan saya lihat juga apakah mahasiswa yang kemarin itu belum ya atau terlambat mengirimkan UK ya. UK itu saya akan lihat dulu berapa mahasiswa yang belum ya. Dan tentunya kalau tidak ada belum upload, tentunya harus mengupload video ya, walaupun terlambat ya, karena kalau kemarin itu saya nilai supaya mahasiswa ada ketepatan waktu, dia yang terlambat itu menyusul. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Cukup ya? Oke, kalau cukup tidak ada pertanyaan, semoga mahasiswa bisa mengerjakan UK terakhir atau UK 3 pekan depan dengan lancar, dengan mudah, dan sukses untuk nilai dari APD di kelas saya ini di semester ini ya. Dan marilah kita tutup kalau tidak ada pertanyaan dengan baca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.